Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi dari kelas M92 dengan nomor urut absen 24 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mengangkat tema yaitu Islam dalam menghadapi modernisasi. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui atau pengetahuan. Secara etimologis, ilmu artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun kajiannya. Kata ilmu dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Kata ini digunakan untuk mengetahui objek pengetahuan dan proses untuk mendapatkannya, sehingga diperoleh suatu kejelasan. Pengetahuan diperoleh manusia dengan cara memperdayakan panca indera terhadap segala objek. Dengan demikian, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi kesatuan. Masing-masing sistem diperoleh sebagai hasil penyelidikan dan pengkajian yang dilakukan secara teliti menggunakan metode-metode tertentu. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah. Demikian juga mulialah orang yang mempelajari, menguasai, dan mengembangkannya. Orang yang menguasai disiplin ilmu tersebut yaitu alim. Orang yang berilmu karena Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi kedudukan istimewa. Perhatikan firman berikut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdiri kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju, atau bisa disebut juga bangsa tertinggal atau disebut bangsa yang berkembang. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita wajib berusaha sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan menjawabkannya iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Bidang seni. Dalam bidang seni, seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi lebih indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman.
Seni itu indah dan keindahan itu adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Ini disebabkan Tuhan mencintai keindahan. Dengan cintanya kepada Tuhan, manusia dapat mewujudkan keindahan dalam kehidupannya. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Dengan dukungan perangkat candi, refleksi, dan produk kesenian merambah ruang keluarga dan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi dengan membawa berbagai nilai baru. Seni dapat menjadi pisau bermata dua bila di suatu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan dan di suatu sisi lagi dapat mencerah nilai hakiki manusia. Yang berikut, dalam bidang ekonomi, prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang berusaha memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecil apapun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Islam mempunyai sistem tersendiri yang berbeda dari kedua sistem. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam, yaitu Syafi'i Antonio, menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu pertama, riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang tertentu disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada tepat waktu yang ditentukan. Riba nasiah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang keempat, riba dalam nasiah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan satu waktu dan yang diserahkan waktu berbeda. Dalam bidang politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah tentang negara, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Yang pertama, hukum tata negara. Materi yang dikaji tentang cara dan metode sukses kepemimpinan, kriteria seseorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Yang kedua, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, kejahatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Yang berikutnya, bidang pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidikku dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan
khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, manusia an-Nahlawi Islam mengemukakan 3 metode, yaitu pedagogis, psikologis yang lahir dalam dirinya. Pendorongnya adalah rasa khauf dan cinta kepada Allah serta ketaatan untuk melaksanakan syariat, ingin menghindari kemakmuran dan azab-azabnya serta mendapatkan pahalanya. Saling menasihati antar individu dan masyarakat agar menepati keberanian dan menetapi kesabaran. Masyarakat yang cinta kepada syariat Allah dan segala kehormatannya tidak akan pernah membiarkan kemungkaran dan tidak akan pernah membenarkan pengabaian salah satu pokok-pokok ajaran Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum. Ketiga metode tersebut saling mendukung dalam merealisasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kehidupan serupa ini oleh an-Nahlawi dinyatakan akan lebih mungkin mencapai kesempurnaan, kemajuan budaya, kesenangan, kegotong royongan, ketentraman, dan keistiqomahan. Kata manusia dalam Al-Quran menggunakan 3 kata yang mempunyai makna tersendiri, yaitu 1. Basyar, menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, insan. Kata insan menunjukkan manusia sebagai makhluk spiritual atau makhluk rohani. Yang ketiga, an-nas. An-nas menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Modernitas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterpurukan. Umat Islam dituntut sebagai bekerja ekstra sekeras mungkin mengembangkan segala potensi untuk menyelesaikan permasalahannya. Tajdid sebagai upaya menjaga dan melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh umat Islam. Upaya tajdid harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti meski memerlukan kos yang besar. Sejalan dengan perkembangan budaya dan pola berpikir masyarakat yang materialistis dan sekularis, maka nilai yang bersumberkan agama belum diupayakan secara optimal. Agama dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang hanya berkaitan dengan aspek pribadi dan dalam bentuk ritual. Karena itu nilai agama hanya menjadi salah satu bagian dari sistem nilai budaya, tidak menjadi dasar nilai budaya. Secara keseluruhan, fungsi sosial agama adalah memberi kontribusi untuk mewujudkan dan mengekalkan suatu orde sosial, tatatan kemasyarakatan. Secara sosiologis, memang tampak ada korelasi positif antara agama dan integrasi masyarakat. Agama merupakan elemen perekatan dalam realitas masyarakat pluralistik. Sebenarnya, modernisasi bukanlah suatu hal yang substansial atau ditentang kalau masih mengacu pada ajaran agama Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dalam Islam, yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme, sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateisme, dan sekularisme itulah sumber segala imoralitas. Secara historis, Islam sebenarnya tidak memiliki masalah dengan modernitas. Dalam soal ilmu pengetahuan, banyak sekali hadis Nabi yang secara langsung menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Al-Quran juga selalu menyerukan manusia untuk berpikir, menalar, dan sebagainya. Dalam hal filsafat, misalnya, meski tafsiran para filsufat berpatokan ajaran agama tidak bisa diterima
ulama ortodoks maupun para filsuf muslim. Itu bersifat tentu karena dorongan keagamaan untuk membela dan melindungi keimanan agama. Dengan demikian, kaum muslim klasik telah dengan bebas menggunakan bahan-bahan yang datang dari dunia Helenis tanpa mengalami Helenisasi. Kaum muslim saat sekarang juga sebenarnya dapat menggunakan bahan-bahan modern yang datang dari barat tanpa mengalami pembaratan atau westernisasi. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk mendudukan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang kecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.